Tahukah kamu, setiap kali kamu mengalami gairah seksual, kamu sedang menyentuh salah satu getaran energi paling kuat dalam tubuh manusia. Dan apapun yang kamu lakukan dengan energi itu akan menciptakan realitas. Ketika kamu melepaskannya tanpa sadar, sekadar untuk pelampiasan, tanpa arah, tanpa kehadiran, kamu sedang melepaskan sumber rezekimu, tanpa kamu tahu kemana energi itu pergi. Sebaliknya, ketika kamu menyadari bahwa energi seksual bisa diarahkan, disimpan, dan ditransformasikan, uang pun mulai datang dari arah yang tak terduga. Ini bukan sekadar teori. Dalam berbagai tradisi kuno, energi seksual disebut sebagai sperma cahaya, sebuah simbol dari energi kehidupan paling murni, yang jika tidak tumpah keluar, melainkan diarahkan ke jantung dan otak, bisa membangkitkan kesadaran tinggi dan membuka pintu-pintu kelimpahan yang tak terlihat. Orgasme bukan akhir, ia adalah titik ledakan awal dari proses alkimia di dalam tubuhmu. Kalau kamu bisa menahan ledakan itu, tidak melepaskannya keluar begitu saja, tetapi menyirkulasikannya ke dalam, kamu sedang memasuki jalan para alkemis sejati. Mereka yang tahu bahwa energi seksual bukan sekadar untuk kenikmatan, tetapi bahan bakar untuk menciptakan ulang realitas hidup. Inilah alkimia sejati, mengubah getaran biologis menjadi daya spiritual, mengolah api gairah menjadi cahaya kesadaran, mentransformasikan energi kelamin menjadi kekuatan penciptaan. Dan saat itu terjadi, kamu tidak hanya menjadi magnet bagi pasangan, kamu menjadi magnet untuk uang, peluang, dan visi besar kehidupanmu. Karena energi seksual yang tidak bocor adalah energi yang membangun medan magnetmu, dan medan itu menarik realitas yang selaras dengan kekuatanmu yang telah bangkit. Uang dan seks, dua topik yang sering dibisiki tapi jarang disadari secara penuh. Keduanya memicu keinginan, ambisi, rasa takut, dan bahkan perasaan bersalah. Tapi di balik semua itu, ada satu kebenaran halus yang nyaris tak pernah diajarkan secara langsung. Uang dan energi seksual bisa bertukar tempat. Ketika kamu kehilangan kendali atas yang satu, yang lain ikut bocor tanpa kamu sadari. Coba ingat satu momen saat kamu merasa sangat tertarik secara seksual, getaran itu terasa penuh, kuat, hampir meledak. Dan dalam beberapa detik setelah melepaskannya, semuanya menguap, tubuh melemas, semangat hilang, kreativitas menurun, dan tak jarang kamu merasa kosong. Itulah energi rezeki yang kamu buang lewat saluran yang tidak sadar. Dan sebaliknya, ketika kamu menjaga energi itu, memeliharanya, bahkan mengarahkannya ke niat yang lebih tinggi, keajaiban mulai muncul. Ide-ide datang, daya tarikmu meningkat, peluang terbuka, dan uang mengalir. Energi seksual bukan sekadar urusan biologis. Ia adalah bahan mentah kehidupan, bahan yang bisa kamu tukar, transformasikan, dan arahkan menjadi apapun, karya, hubungan, bahkan kekayaan. Apa yang sebenarnya terjadi saat orgasme? Dalam pandangan sains, itu adalah ledakan impuls saraf dan kimia tubuh, dopamin, oksitosin, endorfin, semuanya melonjak. Tubuhmu mengeluarkan lonjakan elektromagnetik yang sangat kuat. Dalam pandangan spiritual, terutama dalam Tantra dan Taoisme, orgasme adalah pelepasan chi atau prana, energi vital yang mengalir dari pusat panggul ke seluruh tubuh. Dan inilah kuncinya. Jika kamu tidak sadar saat itu, maka energimu lepas tanpa arah. Kamu kehilangan dan tidak menerima apa-apa sebagai gantinya. Sebaliknya, jika kamu hadir penuh kesadaran, tidak terburu-buru, dan mampu menahan, bukan menekan energi itu, kamu bisa mengubahnya. Orgasme bukan akhir, ia adalah portal menuju dimensi baru. Tempat kamu bisa bertukar, energi rendah menuju energi tinggi, seksual menuju spiritual, hasrat menuju kelimpahan. Banyak tradisi kuno menyebut ini sebagai transmutasi energi seksual. Tanpa pembedaan moral, tanpa mengharamkan seks, tapi juga tanpa memperkosanya jadi pelampiasan, karena setiap pelepasan yang tidak disadari adalah juga pemborosan daya tarikmu sendiri. Para yogi di Himalaya, para Taois di Cina kuno, para Sufi, para tabib Tibet, bahkan biksu Zen, mereka semua menyimpan pengetahuan yang sama. Jaga energi seksualmu.
maka kau akan memiliki kekuatan untuk mencipta. Dalam ajaran Tao ada satu istilah, Jing, esensi kehidupan. Energi ini disimpan di ginjal dan daerah panggul, dan jika bocor terus-menerus, maka tubuh menua lebih cepat, semangat menghilang, dan keberuntungan menjauh. Bahkan Nikola Tesla, salah satu jenius paling visioner dalam sejarah, dikenal hidup selibat. Bukan karena dia anti-seks, tapi karena dia tahu energi seksual adalah bahan bakar kreativitas yang tak tergantikan. Dan sekarang kamu tahu bahwa uang, seks, dan daya cipta berada dalam satu jalur energi yang sama. Jika kamu menambal satu kebocoran di cakra dasar, maka seluruh sistem hidupmu akan berubah. Di zaman ini, energi seksual bukan hanya bocor, ia mengalir deras ke arah yang tidak memberi kehidupan. Pernahkah kamu sadar bahwa setiap kali kamu terangsang, lalu melepaskan energi itu tanpa arah, kamu sedang memberi makan sistem di luar dirimu? Setiap detik yang kamu habiskan untuk pornografi, setiap dorongan impulsif yang tidak ditransformasikan, setiap kali kamu merasa kosong setelah puas, itu bukan hal biasa. Itu adalah pencurian energi halus. Tanpa kamu sadari, industri pornografi menjadi salah satu penyedot prana terbesar di bumi modern. Dan yang menyedihkan, kita diajari bahwa itu normal. Bahwa masturbasi tanpa kesadaran adalah bagian dari kesehatan, bahwa tubuh adalah mesin biologis dan seks hanyalah pelampiasan. Padahal di balik itu semua ada yang jauh lebih dalam. Tubuhmu adalah altar. Cakra dasar bukan tempat pelampiasan, tapi tempat lahirnya kekuatanmu. Ketika kamu terus-menerus membocorkan energi seksualmu, fokusmu menjadi tumpul, karisma berkurang, daya manifestasi melemah. Uang menjauh secara halus, karena getaran tubuhmu telah menurun, menuju frekuensi impuls, tidak sadar, dan kehilangan kuasa diri. Dan semua itu berakar dari satu tempat, cakra dasar yang terluka, cakra tempat kamu kehilangan rasa aman, dan menggantinya dengan kepuasan sesaat. Sekarang mari kita ubah arah. Bayangkan kamu bisa menyimpan energi seksualmu, bukan dengan menekannya, tapi dengan memeliharanya seperti api suci dalam tubuh. Bukan represi, tapi alkimia. Energi itu, yang biasanya hanya naik sampai pinggang lalu dilepaskan, sekarang kamu bimbing untuk naik ke jantungmu, ke tenggorokanmu, hingga ke mata ketigamu. Itu bukan mistik, itu mekanika energi tubuh. Dan saat kamu melatih tubuhmu untuk menyalurkan getaran seksual ke pusat-pusat energi yang lebih tinggi, maka satu hal luar biasa terjadi. Energi seksual berubah menjadi magnet rezeki. Kamu jadi lebih bersemangat, lebih fokus, lebih produktif, dan lebih berisi di mata orang lain karena memang medan energimu sedang penuh. Kehadiranmu memancar, perkataanmu lebih bergetar, dan uang, ia datang sebagai respon dari daya tarik batinmu yang kembali utuh. Ini yang disebut oleh para yogi sebagai ojas, substansi halus yang muncul dari pengendalian dan transmutasi energi seksual. Dan ini pula yang disebut oleh banyak spiritualis modern sebagai kemurnian getaran. Ketika kamu tidak lagi didikte oleh impuls bawah sadar, tapi menjadi tuan atas energi kehidupanmu sendiri. Kamu tidak harus jadi biksu, tidak perlu hidup selibat total, dan kamu juga tidak harus mematikan hasrat. Karena inti dari semua ini bukanlah represi, tetapi transformasi. Transmutasi energi seksual adalah proses sadar untuk mengarahkan energi yang biasanya mengalir keluar diarahkan ke dalam dan ke atas. Berikut praktik dasar yang bisa kamu mulai. 1. Kunci napas di pusat panggul. Saat kamu merasa terangsang atau muncul dorongan seksual, jangan langsung menyalurkannya keluar. Alihkan fokusmu ke pangkal tulang ekor dan tarik napas perlahan ke area itu. Tahan, rasakan getaran panasnya. Bayangkan seperti mengumpulkan api di sana. Ini adalah mula bandha, kunci energi dasar. 2. Visualisasi naiknya energi. Saat napas tertahan, visualisasikan energi itu naik dari panggul, melewati tulang belakang, menuju jantung, tenggorokan, dan mata ketiga. Kamu bisa bayangkan seperti ular kundalini yang bergerak naik, atau cahaya emas yang menyusuri kanal energi dalam tubuh. Ulangi ini berkali-kali setiap hari.
terutama saat energi seksual sedang tinggi. Jadikan itu momen kekuatan, bukan pelampiasan. 3. Gabungkan dengan aktivitas produktif. Setelah mengolah energi itu, jangan diam. Gunakan langsung dalam aktivitas yang bermakna. Menulis, berkarya, melayani orang lain, berdoa, menvisualisasikan impian. Kamu akan kaget betapa cepatnya ide datang, semangat naik, dan magnet uang mulai bekerja. Karena pada dasarnya, energi seksual adalah energi penciptaan. Jika tidak digunakan untuk menciptakan kehidupan fisik, gunakan untuk mencipta realitasmu. Sekarang mari kita masuk ke ruang kontemplasi. Pejamkan matamu dan bayangkan sebuah bola cahaya merah menyala di dasar tulang belakangmu. Bola itu berdenyut, hidup, dan memancarkan getaran hangat seperti bara api. Itulah pusat energimu, cakra dasarmu, rumah dari insting, rasa aman, dan gairah hidup. Bayangkan dari sana muncul 2 aliran cahaya. Satu mengalir ke arah tubuh menjadi hasrat seksual. Satu lagi mengalir ke dunia luar menjadi uang dan rezeki. Lalu lihat lebih dalam dan sadari bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama. 2 cabang dari satu arus. Nafasmu pelan. Lalu kamu tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku memperlakukan energi ini sebagai karunia atau hanya sebagai alat pelampiasan? Sudahkah aku memberi arah atau membiarkannya bocor tanpa sadar? Kini rasakan niat dalam hatimu. Aku memilih untuk menjaga, menghormati, dan mengarahkan energiku. Aku adalah pencipta hidupku. Uang dan gairahku bukan musuhku. Mereka adalah sumber kekuatanku. Tarik napas panjang, dan saat kamu hembuskan, bayangkan seluruh tubuhmu memancarkan medan energi kuat dari dalam, penuh daya, penuh kehadiran, dan siap menarik realitas baru. Ketika cakra dasar mulai sembuh, hidup tidak hanya terasa aman, tapi bergetar stabil, tenang, dan kuat dari dalam. Kamu jadi lebih membumi, lebih tahan tekanan, lebih percaya bahwa hidup menopangmu, bukan menjatuhkanmu. Karena pusat energi ini bukan hanya tentang seks dan uang, tapi tentang akar keberadaanmu. Seperti fondasi rumah, kalau retak, semua lantai di atasnya ikut goyah. Cakra sakral jadi bingung menyalurkan emosi. Solar plexus kehilangan arah dan tekad. Jantung sulit terbuka. Tenggorokan takut bicara. Mata ketiga buram. Dan mahkota tertutup dari ilham. Namun jika akarmu kuat, semua pusat di atasnya mulai selaras. Rezeki lancar bukan karena kamu kerja lebih keras, tapi karena kamu kembali pada dasar. Tubuhmu, hasratmu, dan energi primalmu. Cakra dasar yang sehat menciptakan efek domino penyembuhan. Dan kamu mulai menarik bukan hanya uang, tapi juga stabilitas, relasi yang aman, dan rasa damai tanpa alasan eksternal. Berhentilah percaya bahwa kamu adalah korban hasratmu. Berhentilah hidup seperti mesin yang dikendalikan hormon dan keinginan sesaat. Karena kenyataannya, kamu bukan korban, kamu adalah penjaga gerbang energi kehidupan. Tubuhmu bukan alat pelampiasan, tapi instrumen spiritual paling canggih yang pernah ada. Setiap getaran seksual adalah panggilan untuk mencipta. Bukan hanya anak, tapi karya, visi, realitas, dan kehidupan baru. Kamu tidak harus menjadi suci sempurna, tapi kamu bisa mulai hidup dengan kesadaran baru, menyadari saat energi mulai bangkit, memilih kemana kamu mengarahkannya, membangun hidup dari dalam, bukan dari pencarian eksternal. Karena uang, cinta, dan gairah yang kamu cari di luar, semuanya bermula dari satu tempat, dalam tubuhmu sendiri. Mungkin selama ini kamu merasa uang menjauh, atau merasa bergelut dengan dorongan seksual yang tak pernah puas. Tapi semua itu bukan musuhmu, mereka adalah cermin, penunjuk arah, kabar dari dalam tubuhmu yang berkata, ada sesuatu yang belum kau sadari di dalam dirimu, ada kekuatan yang belum kamu klaim kembali. Energi seksual dan uang tidak bisa kamu kejar. Mereka bukan target. Mereka adalah refleksi dari kesadaran dan keterhubunganmu dengan dirimu sendiri. Ketika kamu mulai berdamai dengan tubuhmu, memuliakan hasratmu, dan menghormati cakra dasar sebagai tempat sakral, saat itulah gerbang rezeki terbuka. Bukan hanya uang, tapi juga
kehidupan yang utuh. Kamu bukan hanya tubuh yang bernafsu. Kamu adalah kesadaran yang bisa mengarahkan energi kehidupan ke arah ciptaan ilahi. Saat kamu hidup dengan energi seksual yang sadar, uang tidak lagi datang sebagai beban, tapi sebagai respon alami dari tubuh yang kembali ke kodratnya.